Halo Sobrana, kembali lagi di Rana Cerita. Di lingkungan kampus banyak sebuah organisasi kanan maupun kiri, ada organisasi keagamaan, ada organisasi sosial, ada juga organisasi keahlian seperti UKM atau sosial seperti BEM atau keagamaan. Kali ini kita bercerita tentang komunitas atau organisasi aktivis yang sering berdiskusi di kampus, berbicara tentang wacana-wacana kiri ataupun filsafat-filsafat kiri. Mereka diskusi dari tempat ke tempat, kadang ke kontrakan si A, kadang ke kos si B, kadang di lobi kampus atau di kelas yang sedang kosong. Dan kali ini tentang diskusi aktivis di sebuah rumah kontrakan. Saat itu ada agenda rutin untuk diskusi membahas sebuah pemikiran tokoh ataupun sebuah kejadian di negeri ini atau sebuah sosial. Saat itu sebut saja di kontrakan Aryo. Agenda diskusi itu jam 7 malam dan beberapa anggota sudah kumpul. Pada saat itu jam 7 sudah pada kumpul dan ada yang menyusul. Pada saat itu yang menyusul adalah sebut saja PIM dan Adim. Mereka sudah berkumpul, tinggal menunggu dua orang ini. Nah, saat itu sebagai moderator atau pemimpin diskusi adalah Aryo. Pada saat mereka sudah berkumpul dan si Pim dan Adim ini datang, masuk dari pintu. Pada saat mau di pintu tiba-tiba Aryo ini berteriak, "Berhenti, stop, jangan masuk dulu, jangan di sini, stop, balik, keluar." Tiba-tiba Aryo itu berkata seperti itu. Selaku pimpinan rapat atau pimpinan diskusi, sebelum Aryo berhenti, si Pim tiba-tiba langsung pingsan. Jadi pada saat itu diskusinya itu ada di teras belakang, dan untuk melewati teras belakang itu ada sebuah sumur tua. Nah, saat setelah melewati sumur tua, saat di depan sumur tua itu tiba-tiba Pim itu pingsan. Si Adim kaget dong dengan teman-teman lainnya. Ada apa? Dikiranya si Pim ini sakit atau apa. Dan karena mereka bisa dibilang mahasiswa aktivis, mereka kan tidak terlalu percaya dengan hal-hal gaib seperti itu atau kesurupan. Dan ternyata si Pim ini kesurupan. Taunya kesurupan, dan Aryo ini termasuk sensitif. Karena pada saat itu Aryo bercerita, tadi sebelum kamu masuk, itu ada sosok yang mau mengejar si Pim dan mendekati. Makanya saya suruh kamu balik
sebelum sosok itu masuk. Ternyata sebelum saya berhenti bicara, sosok itu sudah masuk ke si Pim, makanya si Pim pingsan. Dan ketika Pim pingsan, Adi pun memberanikan diri, pegang jempolnya. Dia memegang jempolnya lalu bilang, Pim, bangun Pim. Ternyata yang bangun, lalu Pim itu berbicara, tapi yang berbicara ternyata bukan Pim. Pim itu berbicara, Saya bukan Pim. Saya penghuni sumur sini. dengan logat cempreng wanita suara tinggi. Apain kamu? Kata si Adin. Salah sendiri. Anak ini lihat saya tapi tidak menyapa. Dan ternyata si Pim ini juga sensitif, tapi dia tidak pernah cerita. Jadi si Pim ini bisa dibilang kadang bisa melihat sosok, tapi pada saat itu dia melihat, tapi dia tidak memedulikan karena mungkin dia takut atau malas berhubungan dengan sosok seperti itu karena mereka mau diskusi. Dan saat itu rame. Si Adin pun sempat emosi. Keluar kamu dari sini. Adin pun mengingatkan, percuma kamu jangan marah-marah. Dia gak bakalan keluar. Akhirnya Syahrak pun mencoba menenangkan. Lalu tiba-tiba ada satu peserta lagi, si Bebek. Si Bebek ini datang, dan ternyata Bebek ini juga bisa dibilang paham dengan hal seperti itu. Sudah kita bawa ke tempat lain. Dibawa kemana? Kita keluar aja. Karena di sini nih daerah kekuasaannya si Malung ini, kata si Bebek. Arya pun mengiyakan. Kita bawa keluar kemana? Akhirnya mereka berjalan. Kita berhenti di sini. Ya. Dia berjalan di sebuah lapangan. Dia berhenti di sebuah lapangan, lalu mencoba membaringkan Pim di sana. Dan di sana anehnya Pim tiba-tiba berubah lagi menjadi sosok orang tua, menjadi sosok lelaki dan suaranya seperti orang tua. Dan Pim pun tertawa dengan suara seperti orang laki-laki tua. Kalian ini ngapain di sini? Lalu berubah lagi menjadi cewek. Anak ini baik. Saya suka dengan anak ini, saya tidak mau keluar, kata. Mereka bingung dan Aryo dan Bebek ini mencoba dengan semampunya untuk melepaskan Pim dari kesurupan ini. Di saat mereka mencoba dan tidak berhasil, tiba-tiba ada sosok bapak yang mungkin pulang dari masjid menggunakan peci, sarung, dan disamperin sama si Adin. Dan si Adin bertanya, Pak, permisi Pak, mohon maaf, ada apa nak? Ini teman saya kesurupan, Bapak bisa bantu nggak? Dan si bapak itu tersenyum, dia bilang, maaf mas, ilmu saya belum sampai sana. Sontak si Adin ini agak sedikit tertawa dan malu. Itu akhirnya, yaudah Pak, maaf Pak. Lalu si Adin kembali dan bicara ke temannya. Ternyata bapak itu tidak bisa. Tidak semua orang bisa, katanya Arya dan Bebek. Kamu ngawur aja, orang random ditanyain seperti itu. Mereka pun tertawa sedikit, tapi masih bingung menangani si Bebek. Akhirnya si Bebek ini telepon kakeknya atau ayahnya yang bisa dibilang bisa mengerti hal seperti itu. Akhirnya Bebek telepon kakeknya, yaudah anak itu bawa
ke rumah aja. Akhirnya dari situ dia dibawa ke rumah dan kata si kakeknya, kamu salah, kamu ngawur, kalian tuh ngawur. Loh, kenapa kek? Anak itu awalnya cuma masukkan satu makhluk, karena kalian bawa ke lapangan, akhirnya makhluk di lapangan itu memasuki si Pim juga. Itu ada 3, satunya orang tua sama hewan. Katanya, oh pantesan si Pim kuat banget, kata Bebek. Padahal itu via telepon, tapi kenapa kok kakeknya tahu, kita juga tidak tahu. Si Bebek dan Ariel juga tahu. Akhirnya dia dibawa boncengan 3, Pim di tengah, dibareng sama Adim. Di dalam perjalanan itu Pim kadang sadar, ini saya mau kemana? Oh nggak apa-apa Pim, ini kita mau ke rumah Bebek, katanya. Tiba-tiba dia berubah lagi, sambil seperti mengelak gitu. Saya mau dibawa kemana? Di jalan itu sempat dilihatin orang-orang di jalanan karena mereka membawa motor. Kayak dalam perjalanan itu mereka tiba di rumah Bebek. Nah, di rumah Bebek itu ada orang tuanya Bebek. Kemudian dia pun telepon sama kakeknya si Bebek dan menceritakan, udah tenangin dulu, kalian ambil minum, disuruh bacain apa, bacain seperti ayat-ayat, kemudian coba minumkan sambil pegang jempolnya. Akhirnya ayahnya pun membacakan sesuatu dalam gelas itu dan coba diminumkan ke Pim. Awalnya Pim berontak, tapi tiba-tiba dia sadar kembali. Ada apa ini? Kamu minum aja Pim. Jadi kondisinya Pim itu kadang sadar, kadang berubah. Kadang berubah lagi cewek, kadang berubah jadi kakek-kakek itu. Kadang hanya mengeram. Akhirnya dia diminumin, belum minumnya habis dia mengeram dan berontak. Dan hampir gelasnya itu tersenggol dan hampir pecah, tapi untung bisa dipegang. Dari situ mencoba ditenangin, ternyata kagetnya teman-teman ini, ternyata si Bebek dan Arya itu punya kemampuan untuk bisa mengeluarkan atau menyembuhkan orang kesurupan. Jadi pada saat itu si Arya itu dengan si Bebek ini tangannya diarahkan ke Pim dari atas, lalu si Bebek juga seperti itu. Udah mereka diskusi, gimana ini yuk, ini kita keluarkan dari bawah aja Bek, takutnya kalau dikeluarkan dari atas anak ini bisa muntah darah. Akhirnya mereka pun melakukan hal seperti itu. Jadi seperti pemburu hantu mereka. Ayo, bismillah. Mereka mengeluarkan dari bawah, seperti menarik sesuatu, tapi yang tidak terlihat. Mereka menarik dari atas, pelan-pelan sampai menuju ke kakinya. Kemudian sampai di ujung kaki, mereka seperti mengeluarkan sesuatu dari ujung kaki si Pim. Dan setelah itu mereka berdua seperti terpental dan terengah-engah. Sontak si Adim ini kan kaget, yang diketahui mereka berdua ini aktivis yang bisa bilang dengan pikiran logis dan kritis, ternyata juga memahami hal-hal seperti itu. Dan untungnya dari situ Pim pun pingsan dan gak lama siuman. Dari siuman itu mulai mereka bertanya,
kamu kenapa Pim? Ah, di situ Pim cerita, pada saat saya masuk, itu saya melihat sosok cewek berdiri di sumur, di sumur belakang. Dari situ si cewek itu seperti melihat Pim, tapi Pim ini tidak memperdulikan. Nah, mungkin dari situ makanya pada saat itu tadi itu si makhluk itu bicara. Anak ini melihat saya tapi dia tidak menyapa. Mungkin dia emosi kemudian masuk ke tubuh Pim. Ternyata kondisi Pim ini hampir sama dengan kondisi si cewek ini. Uniknya seperti itu. Jadi si cewek ini tahu kondisi si Pim. Nah, cewek ini ingin dinotis sama Pim, ternyata si Pim ini ingin dinotis sama si Bebek. Makanya ada satu frekuensi yang masuk, dari situ Pim pun curhat. Sebenarnya Pim itu suka sama si Bebek pada saat itu, dan rencananya setelah diskusi tersebut dia mau berbicara, tapi entah gimana ceritanya akhirnya kejadiannya seperti itu, dan mereka pun semua tertawa karena satu si Pim seperti itu, kemudian dua hal, si Aryo dan Bebek ini ternyata memahami hal-hal seperti itu, yang selama ini mereka berteman dengan pemikiran yang kritis logis, dengan bacaan-bacaan filsafat dan wacana-wacana seperti itu, ternyata terjadi hal-hal seperti ini yang tidak diduga. Dan mereka pun tertawa di sana, tertawa, dan ternyata mereka memahami bahwa hal-hal seperti itu dekat dengan kita, meskipun kita tetap harus berpikir logis dan kritis. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada hal-hal semacam itu. Dari sini mungkin kita bisa mengambil hikmahnya bahwa dunia-dunia seperti itu kita tidak bisa memprediksi. Dan sampai jumpa di ranah cerita berikutnya.